maling. Hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Kuncinya kita harus kurangi korupsi. Kalau tidak bisa kita habiskan korupsi dalam waktu singkat, minimal kita tekan dan kurangi. Saya akan cek kembali anggaran. Saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor-koruptor itu. Kalaupun dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika. Yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Nanti kita beri kesempatan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan loh ya. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka. Kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Ruang itu sudah diberikan kepada Kejaksaan Agung, karena Jaksa Agung sekarang salah satu kewenangannya adalah melakukan denda damai. Itu sudah ada ruangnya. Cuman sampai hari ini mungkin Kejaksaan belum melakukan itu. Padahal itu kewenangan baru yang kita berikan kepada Kejaksaan. Karena yang paling penting sekali lagi bagi pemerintah dan untuk rakyat Indonesia adalah bagaimana aset recovery itu bisa jalan. Nah, yang kedua yang ingin saya luruskan adalah menyangkut soal denda damai. Yang saya maksudkan itu adalah mengcompare, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ataupun juga Undang-Undang Kejaksaan khusus kepada tindak pidana ekonomi, dua-duanya itu adalah tindak pidana yang merugikan keuangan negara, merugikan perekonomian negara. Tetapi sekali lagi untuk tindak pidana korupsi itu hanya sebagai pembanding bahwa ada aturan yang mengatur soal itu. Kalaupun nanti ada yang salah mengerti dengan apa yang saya ucapkan, ya saya menyatakan saya mohon maaf, tetapi sekali lagi itu hanya contoh atau komparasi terhadap penyelesaian tindak pidana yang terkait dengan merugikan perekonomian negara di bidang tindak pidana ekonomi dengan tindak pidana korupsi. Oke, menurut saya itu akan menghadapi kompleksitas komplikasi hukum dan politik ya, meskipun kita anggap itu sebagai upaya Pak Prabowo untuk menindaklanjuti komitmennya memberantas korupsi. Tapi komplikasi hukumnya akan timbul karena undang-undang kita yang berlaku sekarang itu tidak ada istilah memaafkan koruptor. Apalagi kata Pak Prabowo diam-diam. Wah, itu kan bahaya sekali. Mengampuni korupsi dengan cara diam-diam.
Orang disuruh mengaku, lalu disuruh mengembalikan, lalu dianggap tidak ada masalah. Itu kan tidak bisa dilakukan begitu. Itu melanggar asas juga keterbukaan dalam hukum, transparansi, kemudian akuntabilitasnya gimana? Kalau misalnya Anda Mas Reno gitu ya, mengembalikan korupsi diam-diam kepada siapa dan siapa nanti yang tahu, kan negara harus tahu. Masyarakat harus tahu. Kalau negara tahu itu siapa yang dianggap negara di situ kan? Nah itu bahaya sekali. Orang bisa nanti diam-diam gelembung gitu, lalu tawar-menawar. Saya anggap saja selesai. Korupsinya berapa kan tidak ada yang mengaudit kalau diam-diam begitu. Tapi kalau harus diaudit kan harus lintas institusi juga, sehingga publik juga harus tahu kan gitu. Nah Mas Reno, saya dulu sebenarnya pernah menggagas dulu ya. Tahun 2001 saya pernah jadi Menteri Kehakiman di akhir jabatan Gus Dur itu sampai awal pemerintahan Bu Mega gitu. Saya menggagas itu loh, kalau mau niru pengalaman di luar negeri, gitu kan, ada contoh lustrasi malahan yang lebih keras. Lustrasi itu artinya apa? Lustration policy itu dilakukan oleh beberapa negara dulu pecahan Uni Soviet menjadi negara-negara sekian negara itu, lalu beberapa negara itu memberantas korupsi. Lustrasi pejabat-pejabatnya itu karena kerusakan itu ada di birokrasi, ikan itu busuk dari kepalanya, maka diberhentikan semua tanpa ampun, lalu diganti dengan pejabat-pejabat baru dengan undang-undang baru. Itu pernah saya gagas ya di Kementerian Kehakiman, bahkan sudah ada draftnya pada waktu itu, draft singkat gitu. Tapi ketika saya berhenti jadi menteri waktu itu, lalu beberapa tahun, 2 tahun kemudian saya tanya pada Dirjen Perundang-undangannya Pak Oka Mahendra, kenapa itu tidak dibahas lagi undang-undang pembuktian terbalik dan undang-undang lustrasi. Katanya pada waktu itu, Pak, kalau itu dilakukan itu bisa terjadi pemerasan diam-diam oleh aparat penegak hukum, oleh jaksa, oleh polisi dan sebagainya, sehingga itu tidak kami lanjutkan bahas di Kemenkumham gitu. Kalau saya itu kan pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun pemimpin negara, kepala negara, nggak bisa dijawab dengan ya hal ihwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal, ya dia sendiri menilai dia gagal ya 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberi skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD gitu kan? Nah jadi ya teman-teman ya, itu aja. Saya malas, capek kita berdebat ya. Iya, saya heran ya. Menteri terkait dengan hukum itu sukanya mencari dalil atau pasal pembenar terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden. Seperti kasus pemulangan narapidana ke luar negeri, katanya hanya tactical arrangement gitu, padahal ada hukum yang melarang. Yang ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di Undang-Undang Kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan Undang-Undang tentang bea cukai, Undang-Undang perpajakan dan Undang-Undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau bea cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang yang 5 ini dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya, yaitu dibuat oleh instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Minta izin Kejaksaan Agung. Jelas tuh prosedurnya, angkanya jelas, tidak diam-diam. Nah sekarang dinaikkan kewenangan ini, Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai tanpa usul dari instansi terkait.
tetapi itu tetap tuh undang-undang tindak pidana ekonomi, yaitu untuk kepabeanan, untuk pajak, dan untuk tadi bea cukai. Itu diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Kejaksaan Agung yang terbaru. Dan itu jelas di dalam pasal 35 dan penjelasannya itu hanya untuk tindak pidana ekonomi tertentu. Korupsi tidak masuk di situ. Oleh sebab itu, menyongsong tahun baru nih, mari ke depannya jangan suka cari-cari pasal untuk pembenaran, itu bahaya. Nanti setiap ucapan presiden ditarikan dalil untuk membenarkan, itu tidak bagus cara kita bernegara. Kita seperti apa yang akan timbul ketika denda damai ini dipaksa diterapkan? Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan